Dahulu kala, hiduplah 3 ekor beruang yang tinggal bersama di sebuah rumah kecil di tengah hutan. 3 beruang itu adalah papa beruang yang berbadan besar, mama beruang yang tidak terlalu besar, dan bayi beruang yang masih kecil. Suatu hari, mama beruang sedang memanaskan susu, memasak bubur yang lezat, dan membaginya ke dalam 3 mangkuk. Namun, bubur itu masih terlalu panas untuk disantap. Ayo kita berjalan-jalan sampai bubur itu cukup dingin. Dan ketika kita kembali, bubur itu bisa dimakan bersama-sama. Di dekat rumah keluarga beruang, hiduplah seorang anak perempuan yang nakal. Ia dipanggil Goldilocks karena rambutnya yang panjang dan pirang. Pada suatu pagi, Goldilocks melewati rumah keluarga beruang dan melihat pintunya terbuka. Aku ingin melihat-lihat ke dalam rumah itu. Sepertinya menarik. Ketika ia melihat ada 3 mangkuk bubur di atas meja, ia bergumam. Perutku jadi lapar. Kemudian ia mencicipi ketiga mangkuk bubur milik papa, mama, dan bayi beruang. Bubur papa beruang terlalu panas baginya. Lalu ia mencicipi bubur mama beruang, tetapi sudah terlalu dingin. Dan ketika ia mencicipi bubur bayi beruang, ia merasa suka dan memakannya sampai habis. Setelah merasa kenyang, ia duduk di kursi papa beruang. Tetapi ia merasa kursi itu terlalu tinggi. Lalu ia mencoba duduk di kursi mama beruang. Masih terlalu tinggi bagiku. Pada akhirnya, ia menemukan kursi bayi beruang. Baginya, kursi itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sulit untuk diraih. Ya, ini dia kursi yang cocok untukku. Goldilocks terlihat sangat puas duduk di atas kursi bayi beruang. Akan tetapi, ia terlalu berat dan membuat kursi itu patah berkeping-keping. Membuatku kaget saja. Sepertinya aku perlu beristirahat sejenak. Goldilocks naik ke lantai atas dan berbaring di sebuah tempat tidur besar. Tetapi tempat tidur yang pertama itu terlalu keras. Lalu ia berbaring di tempat tidur yang di tengah. Tetapi baginya tempat tidur itu terlalu empuk. Dan ketika ia mencoba berbaring di tempat tidur bayi beruang, ia merasa sangat nyaman hingga tertidur pulas karena kekenyangan. Tidak lama kemudian, 3 beruang pemilik rumah itu kembali dari jalan-jalannya. Sekarang aku dapat memakan buburku. Tetapi saat ia melihat meja makan, tiba-tiba papa beruang berteriak. Hah? Seseorang belum memakan buburku. Seseorang juga memakan bubur dari mangkukku, tapi bubur itu sudah terlalu dingin baginya. Mungkin buburku yang paling enak. Sudah habis tak tersisa. Kata bayi beruang dengan sedih saat melihat isi mangkuknya yang kosong. Lihat, seseorang telah menduduki kursiku. Di kursiku juga. Seseorang telah duduk dan mematahkan kursiku. 3 beruang itu kemudian menyusuri setiap sudut rumah. Dan di lantai atas mereka menemukan sesuatu lagi. Seseorang telah tidur di tempat tidurku. Lalu disusul teriakan mama beruang. Dan di tempat tidurku juga. Lihat, seseorang tidur di tempat tidurku juga. Goldilocks terbangun ketika mendengar suara bayi beruang. Ia melihat papa beruang dengan wajah marahnya. Dengan cepat, Goldilocks melompat dari tempat tidur dan berlari sekencang-kencangnya menuruni tangga. Ia melarikan diri ke hutan dan menghilang dari pandangan mereka. Ia pun akhirnya sampai ke rumahnya. Setelah itu, ia tidak nakal lagi dan ia berjanji akan menuruti perintah orang tuanya. Aku yakin Goldilocks tidak akan membuat masalah lagi. Dan ternyata ia benar. Goldilocks tidak membuat masalah lagi dan berubah menjadi anak yang baik.